Oke, kita masuk lagi. Topik kita yaitu psikologi lagi ya. Ini ibarat kita jadi eh, konseling psikologi nih malam ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak waras, pas lah masuk sini, ya kan? Tempat kita berkumpul nih. Kita akan membahas tentang psikologi. Oke? Guys, kalian pilih pakai lighting atau nggak sih sebenarnya? Gue kadang ngerasa ini kayak kegelapan, tapi kayak oke gitu. Nah, gue bingung nih di sini. Tapi kayaknya nggak usah pakai lighting kali ya. Satu sisi gue ngerasa kayak terlalu kayak apa gitu, kayak terlalu formal gitu. Tapi satu sisi kayak kadang kok gelap gitu, kayak kok gue jadi ireng gitu rasanya. Nih, kalian ngerasa muka gue lebih putih apa tangan gue lebih putih gitu? Oh, kita nggak usah fokus lah ya. Kok kita ke distraksi gitu kan? Kok kayak NPD gitu ya? Kita nggak se NPD itu ya. Tapi jujur nih, ini masih mengganggu anjir. Gue, aduh, hell nah men. Ini masih mengganggu anjir. Tapi ya udahlah ya, kita eh lanjut topik psikologi berikutnya. Nah, lanjut topik kita yaitu emotions, ya kan? Emosi itu. Pernah nggak kalian tengok teman kalian yang emosian? Nih, ada satu cerita nih, temen gue waktu gue kerja dulu, buset, emosian banget gitu. Emosian parah guys, tapi ngakak orangnya gitu. Gimana ya, dia dia gampang marah nih, tapi lucu marahnya gitu. Kayak maksudnya kayak lu isengin, dia marah tapi lucu ngakak gitu. Jadi ada dua jenis orang menurut gua, yang emosi itu emosinya beneran kayak sampai mau hantam orang. Ada yang emosinya itu kayak kayak gimmick gitu, kayak ibarat marah iya gitu tapi bukan yang kayak dia marah beneran, kayak dia bungkus gitu loh, tau gak sih? Gak tau lah ya, mungkin gak relate ya. Gue lupa gimana cara gue jelasin gitu, gua nggak ingat exact kejadiannya. Tapi kalau gue recall di otak gue itu kayak lucu gitu, gue bisa gini sendiri, maksudnya bisa senyum sendiri gitu. Tapi ya udahlah ya, itu cerita waktu gua kerja ya. Jadi sebenarnya kerja itu not bad sih menurut gua. Bukan not bad gimana, maksudnya gini. Lu trader nih, oke? Lu bayangin aja sendirian nih, ya kan? Nggak ada teman gitu. Coba kerja, ada teman ya kan? Lu tiap hari ngobrol ya kan? Ibarat gini, lu nongkrong tapi dibayar gitu. Iya benar, trading gede, uangnya iya gede. Tapi at what cost gitu, kayak lu sendiri men. Kayak gini main sendiri gitu, kayak gitu. Kalau kerja ya kan, iya oke lah, lu bilang low income kok, low income. Iya, iya oke, gua waktu itu low income. Oke, lu jangan komen ke gua kayak orang yang kerja low income, enggak anjir. Ada orang yang karir gajinya ratusan juta ya. Tapi maksudnya di gua hari itu gua itu low income. Menurut gua, oke. Hari itu gua UMR 4, UMR Batam ya. Hari itu kalau nggak salah 4,8. Menurut gua itu low income. Oke, karena living expense gua mungkin tinggi ya. Jadi gua ngerasa kayak kecil tapi seru gitu, kecil tapi seru karena kerja nongkrong dibayar gitu. Entah ya, bingung juga ya, ada yang salah sama manusia nih kayaknya. Dikasih gaji rendah ya kan, tapi di hari itu waktu gua ke kantor itu gua komplain terus kayak aduh kecil kali gaji ini ya kan, kecil kali gitu. Tapi ketika udah bisa kita menghasilkan anggaplah 20 kali lipat dari UMR itu, 30 kali lipat dari UMR itu, kayak ada yang kosong gitu guys. Tapi ya udahlah ya, kita nggak usah bahas itu, terlalu curhat gitu kan, dikit-dikit curhat, dikit-dikit curhat. Lanjut, mengontrol emosi kita. Jadi ini adalah bagian dari emotions, oke. Gue ngerasa kalian harus bisa mengontrol emosi kalian gitu. Jadi emosi kita itu memengaruhi keputusan trading kita, hampir seperti bulan memengaruhi pasang surut air laut. Jadi untuk mencapai profitable trader dibutuhkan jauh lebih dari sekedar membuka akun broker atau ikut channel profit forex. Oke, lu buka akun broker doang nggak cukup gitu men. Jadi kita harus benar-benar memahami siapa diri kita, apa yang kita inginkan, bagaimana kita bereaksi dalam berbagai situasi, serta perubahan apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Oke, jadi knowing yourself is the beginning of all wisdom gitu. Jadi ya lu harus mengenal diri lu sendiri. Kalau lu bahkan tidak mengenal diri lu sendiri, gimana caranya lu bisa melakukan hal ini gitu? Kayak lu even lu nggak kenal diri lu siapa gitu. Oke, lanjut, mengenali trigger emosi kita. Jadi fear, greed, frustrations, dan overconfidence itu bisa mendorong kita untuk bertindak impulsif dan meninggalkan strategi yang sudah kita bangun dan
yang sudah kita komit gitu, sudah kita usahakan untuk disiplin, tapi ketika muncul 4 elemen ini itu bakal kayak oh man fuck it gitu, kayak lo langsung lupain gitu. Dengan mengenali emosi ini lebih awal, oke, lu bisa mengambil langkah untuk tetap grounded seperti menjauh dari chart atau tetap stick to trading plan. Jadi kesadaran adalah langkah pertama untuk bisa mengendalikan emosi. Oke, jadi lu harus sadar kalau misalnya lu lagi di posisi fear, greed, overconfidence, atau bahkan frustasi gitu. Kayak lu harus di posisi kayak, oke, sekarang gua di kondisi greed. Oke, harusnya gua udah set TP di awal tapi gue geserin TP-nya makin panjang gitu. Nah itu lu harus sadar, oke gua lagi greed. Gue bukan berusaha berpikir rasional kayak, oh market bakal gitu gitu. Enggak, itu greed. Oke, jadi peran kesabaran dalam trading di fast market yang cepat sangat mudah banget buat kita untuk merasa harus ada di dalam trade, tapi justru sering bikin kita ngejar peluang jelek, aka lu tidak trade di A plus setup atau mengambil keputusan terburu-buru, atau yang harusnya lu ngambil trade di POI baru ambil trade, tapi belum sampai lu ngelihat oh rejections langsung lu ambil trade sembarangan gitu. Jadi keputusan terbaik adalah tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi yang membedakan trader disiplin dengan trader impulsif adalah tahu kapan untuk entry di setup yang tepat dan menghindari reaksi impulsif terhadap noise market. Yaitu kita bilang kayak keputusan terbaik itu tidak melakukan apa-apa, tapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa itu sama dengan tidak trading, tapi tahu kapan harus ngapain gitu. Bukan berarti uh, segala hal lu harus kayak ada aksinya. Oke, kadang lu cuma bisa jadi penonton, kadang di situ lu baru jadi bintangnya gitu. Tahu nggak sih maksudnya? Kadang ya lu viewers gitu, kadang lu baru bisa jadi bintang ketika memang sudah waktunya gitu. Kayak ya sama di trade. Oke, kadang lu trading, oke, nggak sesuai sama trade plan, harusnya di POI baru entry, mungkin terburu-buru, ya itu kita bilang kayak FOMO ya, takut ketinggalan kereta gitu. Lanjut, membangun ketahanan emosional. Oke, bahkan gue juga pasti mengalami rugian dan itu nggak bisa dihindari. Oke, jadi ya wajar ya, kita trading pasti ada rugi. Teman kalian kalau ada yang ngomong ke kalian trading itu dia tak rugi sama sekali, penipu, udah pasti. Oke, dan kalian harus hantam dia pakai tangan kanan gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya bukan menghindari loss, tapi bagaimana kita meresponnya. Oke, reaksi kita tuh lebih penting. Ketahanan emosional dibangun dengan menerima bahwa loss adalah bagian dari proses. Daripada lu depresi dan berubah jadi revenge trading, trader yang kuat secara mental akan belajar dari kesalahan dan lanjut dengan pikiran yang lebih jernih. Oke, jadi ya kita bilang, ketika lu ngalamin loss kayak ya udah gitu, part of the process dan hal yang normal. Oke, bukan berarti ketika lu ngalamin loss lu langsung bertindak impulsif kayak oke, gue harus balikin loss gue barusan, oke gue nggak boleh ada angka merah di MT5, gue harus biru semua gitu. Oke, itu menurut gue pemikiran konyol ya. Jadi ya lu harus punya yang namanya ketahanan emosional gitu ya. Sebagai contoh kalian bisa lihat di sini, ini gua loss $2.600, kayak ya udah gitu kan, loss normal gitu. Mungkin ini adalah 5% gua atau bahkan 3% gua, dan gua kalau misalnya trade dengan risk per trade 2%, oke anggaplah ini adalah 5% gua ya. Gue cuma perlu cari 2,5 R doang, yang dimana itu udah mengcover kekalahan gitu. Gak harus gue langsung balikin hari ini kan, gue bisa balikinnya lusa, gue bisa balikinnya minggu depan, gak harus hari ini men. Jadi ya itu lo harus membangun yang namanya ketahanan emosional gitu. Tetap fokus ke tujuan jangka panjang, bukan terjebak di hasil jangka pendek. Oke, kalau misalnya lu terlalu terfokuskan ke hasil jangka pendek ya, ya lu cuma lihat kayak oke gue kalah hari ini, gue loser hari ini. Enggak men, lu harus lihat panjangnya. Ini ibarat nih seperti ini. Oke, anggaplah kurva seperti ini. Ini naik, ada turun seperti ini men. Tapi ujung-ujungnya kan naik gitu. Aneh kali ya kan pakai tangan gini. Ya maksudnya gitu. Anggaplah ini. Oke, nih naik nih kayak gini. Ada turun nih seperti ini. Kan gini, turun gini. Ah, seperti ini. Tapi ujung-ujungnya dia naik. Ini namanya drawdown yang baris turun nih. Ini dari turun naik ke atas ini, turun ke bawah, naik. Oke. Lu bakal ngerasa stuck ketika lu di sini posisinya. Yang turun di sini. Oke, di sini tuh kayak lu fase-fase stuck, drawdown, consecutive loss, itu yang bikin lu kayak mau ganti strategi, tuh bikin keputusan impulsif. Tapi ketika lu commit, oke, lu bakal naik seperti ini langsung.
deng ke atas gitu ya kan. Nah itulah konsepnya, fokus ke tujuan jangka panjang, bukan terjebak di hasil jangka pendek. Lanjut, pentingnya rutinitas dari struktur. Nah ini yang gue bilang ya, plan gitu, disiplin gitu. Jadi dari rutinitas itu akan menciptakan konsisten ketika lu mengambil keputusan. Contoh dari struktur, rutinitas sebelum market buka. Oke, lu harus tahu nih sebelum market buka, entah lu trading New York Session, Asia Session, nggak tahu lah ya apa, tapi sebelum kalian buka chart, oke, harus punya rutinitas. Oke, rules yang jelas untuk entry dan exit. Struktur ini menjadi pengaman tanda kutip supaya lu tetap trading berdasarkan strategi, bukan impulsif. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu nih Aston Hall, oke, kalian ikutin aja nih, dia punya rutinitas, nggak lah bercanda ya, tapi maksudnya ya lu harus punya rutinitas gitu. Tapi kalau kalian nih, dia pagi-pagi nih, ibarat ya bangun, Saratoga ya kan, muka gitu kan, lalu minum air 2 liter, lalu nggak 2 liter sih, 1 gelas, lalu lanjut lagi, makan pisang, lanjut lagi pakai masker apa tuh yang di matanya gitu di sini ya kan, lanjut lagi mandi pakai jas, lalu entah kerja apalah ya kan, siangnya selesai kerja makannya dada ayam brokoli, sore lanjut lagi nge-sprint gitu. Harus punya rutinitas gitu. Oke, lanjut. Self reflections dan improvement. Jadi kontrol emosi bukan sesuatu yang bisa selesai dalam satu malam. Nah ini yang kita bilang sama kayak gym, nggak bisa berotot dalam satu malam. Ya ini juga sama. Lu bisa mengontrol emosi itu bukan berarti kayak oke, gue mau kontrol emosi, besok gue langsung jadi nonchalant gitu. Enggak ya. Ini yang harus lu latih tiap hari. Jadi proses ini tuh terus berjalan. Jadi self reflections dengan cara trading journal bisa bantu lu melihat pola emosi dan paham dengan dampak dari keputusan trading yang lu bikin. Dan dengan mereview trade sebelumnya lu bisa tahu kapan emosi ngambil alih dan belajar dari situ. Jadi pentingnya self reflections itu kalian bisa tahu pola emosi kalian itu seperti apa. Seringnya ngapain gitu. Seringnya lu ngerasa gue sering yang namanya fear. Oke, lu berarti harus backtesting, prove your strategy, apakah works atau enggak. Oke, itu yang paling penting sebenarnya. Self reflections dan improvement. Tahu kelemahannya di mana dan improve gitu. Jangan kayak berpikir udahlah lemahnya di sini ya kan, udahlah nggak usah lah diapakan kali ya kan. Janganlah seperti itu guys. Improve gitu. Jadi walaupun analisa technical dan market knowledge itu penting, mastering emotions lu sama pentingnya untuk mencapai profitable trader. Karena perjalanan jadi trader yang konsisten itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi sekali lagi, konsisten yang dimaksud itu bukan berarti nih hari ini profit 100.000, besok harus 100.000 terus. Nggak kayak gitu guys, itu bukan konsisten yang dimaksud. Konsisten yang dimaksud itu lu follow trading plan lu setiap saat lu mau entry, dan di setiap bulan make sure you are profitable. Jadi mungkin minggu 1 kalah, minggu 2 menang, minggu 3 kalah, minggu 4 menang, tapi di hasil ujungnya itu lu menang gitu. Hasil ujungnya itu untung, bukan Ko Nelson ngajarin jadi konsisten trader tiap hari harus profit 100.000 berarti. Enggak gitu men, salah itu, pemahaman yang salah itu. Oke, jadi ini adalah pondasinya, self awareness, disciplines, dan emotional resilience. Oke, ini bukan lu maksudnya jadi tumbal ya, tapi maksudnya ini adalah pondasinya gitu. Oke, jadi ini adalah topik tentang mengontrol emosi kita. Lanjut, mengatasi fear and greed. Nah, ini juga jadi salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ya. Kok gimana cara mengatasi fear and greed? Ini mungkin jadi topik yang lumayan berat karena ini apa ya? Hal yang susah juga buat gua hilangin gitu. Karena kita nggak bisa benar-benar hilangin, guys. Yang bisa kita lakukan tuh cuma kontrol, tapi itu susah, tapi itu bisa gitu. Susah tapi bisa. Oke. Jadi trading itu bukan cuma soal chart, indikator atau strategi, tapi trading sama dengan perang mental, dan dua permain terbesar di game ini adalah fear and greed. Sebelum lanjut minum dulu ya kan, kering kali nih. Dengar-dengar tadi ada yang happy birthday tuh. Kalian kalau happy birthday dirayain nggak guys? Apa nggak ada yang ingat ulang tahun kalian guys? Pernah nggak sih kalian ulang tahun nih? Bukan ulang tahun, H-1 sebelum ulang tahun nih. Terus kalian berpikir kayak, anjir besok
ada nggak ya yang bakal rayain. Ternyata pas udah hari H nggak ada yang ngerayain sama sekali. Bahkan nggak ada yang ingat gitu. Gue pernah eh apa ulang tahun bikin masakan kayak di rumah, kayak tuh lu tahu kayak ada makanan makanan gitu di rumah, entah panggil sama masak gitu. Terus lu kayak undang temen lu nggak ada yang datang gitu. Kayak sejak saat itu gue nggak akan mau bikin acara lagi, serius. Gue nggak pernah mau bikin acara ulang tahun lagi, ngundang siapapun nggak pernah. Gue kalau ulang tahun gue selalu beli barang untuk gue sendiri. Oke, contohnya gue ulang tahun gue beli sepatu, gue beli PS5, gue beli barang yang gue mau, anjir. Gue nggak mau buat acara lagi, guys, serius. Itu kayak gue berpikir kayak anjrit, lu udah gue effort gini lah, nggak ada yang datang gitu kan. Dah sejak saat itu gue nggak pernah lagi, serius guys, real. Kayak contoh ya, ulang tahun nih. Tapi ulang tahun gue maksudnya gue bukan yang kayak impulsif gitu sih beli barang. Gue lebih ke kayak yang bermanfaat gitu. Contoh ya, ini beli dua, anggap ini daily, ini HP eksternal lah contoh ya, entah untuk bikin Instagram, TikTok lucu-lucu gitu kan. Kamera nih yang lagi dipakai nih, contoh, ulang tahun November. Oke, gue mau beli barang yang produktif lah, beli kamera, laptop, HP 2 gitu guys. Gue nggak mau lagi beli, bukan beli, maksudnya nggak mau lagi acara-acara gitu guys. Wah, nggak mau dah pokoknya. Lanjut ya, curhat terus kita ya rupanya ya kan. Lanjut, roller coaster emosi dalam trading. Oke, kalau misalnya lu tanya ke teman-teman lu ataupun lu curhat di Discord publik, kayak orang bilang gimana sih bang cara mengatasi fear and greed, orang pasti bakal bilang ikutin aja plannya, atau enggak buat trading plan lu bro, atau enggak ya lu tinggal nggak usah greed katanya. Itu kayak nggak menjawab gitu men. Gue paham kok itu nggak menjawab sebenarnya, dan gue sendiri kalau gue nanya kayak gitu dan ada orang jawab itu nggak menjawab menurut gue. Ya dan itu gue butuh jawaban ekstra, dan dari sinilah gue ciptain jawaban ekstra tersebut. Oke, karena ketika ada orang yang ngomong kayak ikutin aja plan lu atau nggak buat nih, itu dia karena dia tidak mengerti itu bukanlah pakai uang dia gitu. Ketika itu pakai uang dia sendiri, dan anggaplah nominal gua 100 juta, gua tanya hal yang seperti itu dan nominal trading dia tuh 1 juta, dan dia ngomong ikutin aja trading plan lu bro, nggak usah grid lah bro jadi orang. Tak paham dia, beda beda gitu ya kan. Jadi lanjut ya, fear atau takut bikin kalian terdiam kayak kanebo gitu. Gimana kalau gua rugi semua akhirnya nggak jadi entry atau malah close terlalu cepat. Kedua, greed, serakah, bikin lu jadi nekat gas terus, lagi gacor nih, tahu-tahu over leverage dan margin. Jadi dua ini juga mungkin berkaitan di dunia nyata ya. Fear, oke, itu bisa bikin lu kehilangan peluang gitu yang harusnya ada di depan mata. Oke, orang kan bilang gini, peluang itu ketika kemampuan bertemu dengan kesempatan. Tapi ketika ada yang namanya fear, oke, lu ada kesempatannya iya, lu ada kemampuannya iya, itu bakal hilang gitu karena lu tidak berani ngambil. Ada yang namanya fear gitu. Ibarat lu terdiam gitu, langsung kayak terpaku, mannequin challenge langsung. Nah itu hal yang normal juga menurut gue karena itu emosi manusia ya. Greed, serakah, bikin kalian jadi nekat gitu. Kayak contoh, harusnya oke, kalian trading uang kalian nih, contoh ya kita ngomong nih, ATM kalian 100 juta, anggap yang mau kalian trading kan 50 juta nih. Oke, berarti 50% uang kalian dialihkan untuk trading. Oke, kalian mau berpikir, aduh 50 juta kalau cuma 10% sebulan kecil lah ya kan, 5 juta doang. Lalu kalian pikir, udahlah kita gede karena ya kan risk per trade-nya. Dibuat style kan 5% tuh. Kalian cari satu bulan 50%, cari 100%. Kalau bisa satu bulan flip lah 50 jadi 100. Itu juga yang bikin kalian jadi ruginya makin besar gitu. Greed, oke? Serakah gitu kayak lu buat satu goals yang gak realistis gitu. Bukan gue bilang flip kali dua itu gak realistis ya, tapi lu harus tahu kapasitas lu gitu. Lanjut, yang menarik, dua ini sebenarnya insting alami manusia. Oke, ini kita yang zaman dahulu, maksudnya kita waktu jadi manusia purba. Fear itu bikin kita gak dimakan singa, greed bikin kita nyimpan makanan. Jadi kan orang dulu kayak
kayak udah hidup gue ya kan di zaman dulu, maksudnya kayak yang gue tahu nih waktu belajar IPA dulu kan nomaden ya kan, kalau lagi musim dingin ya kan pindah ya kan, pindahnya mereka. Jadi waktu musim panas ya kan udah ditanamkan semua ini, panen simpan ya kan, nanti musim dingin udah ada cadangan makanan mereka, karena kan mereka bakal berpindah gitu kan, pindah kan butuh makanan gitu, jadi mereka grit gitu, ciptain banyak seraka ambil semua gitu, atau enggak sekali bunuh mamut yang segede gaban ya kan pakai tombak sap gitu, padahal nggak habisnya sama mereka itu, tapi dibawa aja gitu, karena itu insting alami manusia ya, yaitu survive gitu kan. Jadi kenapa muncul dan cara ngalahinnya itu gimana sih? Jadi fear itu sebenarnya bukan cuma takut rugi, tapi takut gagal, takut kelihatan bodoh, dan takut salah. Pernah nggak sih kalian takut gagal karena kalian sudah terlanjur post story Instagram atau TikTok atau WA tentang trading, kayak kalian udah sok jago, kalian post di apa Instagram kayak jedak-jeduk gitu, atau enggak kayak wah sudah profit segini kan, kayak udah kaya kali ya kan rupanya, post kalian terus kalian eh, muncul yang namanya overconfidence, lalu kalian kalah, terus kalian mau entry lagi, terus kalian fear, kalian takut karena kalian sebenarnya belum make it, tapi kalian berdelusi kalian udah make it, terus kalian fear ya, takut, kalian takut mau entry lagi, kalian takut untuk kalah lagi gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak gitu? Lanjut, kalau kalian tanya, kok emangnya lu dulu juga gitu kok? Nggak sih, gue bukan versi taruh story, gue versi chat ke teman gue bilang, men, lu tau nggak gue profit berapa men hari ini? Jadi dari situ kan muncul overconfidence, oke, overconfidence, gue pede kayak gue bakal menang terus, ternyata gue loss yang itu, yang 18.000 itu, ada minus berapa ribu lagi, gue nggak mau cerita ke teman gue anjir bagian itu ya. Jadi gue gak mau cerita bagian kalahnya, gue cerita bagian menangnya doang. Karena apa? Karena lu takut dicap gagal, men. Oke, lanjut. Faktanya gak ada trading tanpa loss. Kalau ada yang ngaku lu trading gak pernah loss 100%, dia penipu. Itu yang gue bilang. Kalau misalnya temen lu bilang dia gak pernah loss, itu dia fix penipu. Lu jangan langsung ngomong, kok berarti lu penipu, kok lu gak pernah ngomong ke temen lu kalah. Bukan gak pernah ngomong, dia gak pernah nanya. Beda, ya kan? Kecuali dia nanya, ya kan? Terus ku bilang, nggak ada loss, padahal ada loss, baru penipu, kan nggak ditanya, kan cuma ngomong aja ya, kayak itu hal yang berbeda, kalian harus pahamin. Oke, jadi gue cerita doang gitu, kalau dia nggak melanjutkan conversations tersebut, dia nggak nanya, ya cemana ya kan, masa kita oversharing ya kan, ibarat gini lah, kalian aja di Instagram kalian cuma share kalau lagi keren aja, tau nggak sih, Instagram story kan sama dengan highlight kehidupan kalian kan, ya kan kalian cuma share bagian situ aja, ya sama konsepnya. Tapi kalau ada yang tanya nih, bro, lu kok bisa kayak gitu sekarang? Terus lu pasti kan bercerita, ya kan? Oh, gua kerja gini, gua trading lah, apa bisnis gini gitu loh. Ya sama konsepnya, men. Oke, kecuali lu di-share sama teman lu, dibilang, "Gua profit 100%." Terus lu tanya, "Lu ada kalah nggak, bro?" Terus dia bilang, "Gak ada, bro." Ah, baru menipu. Oke? Kenapa fear itu bisa muncul? Nggak punya plan yang jelas sama dengan random entry, risk terlalu besar sama dengan tekanan jadi tinggi banget. 3. Trauma masa lalu sama dengan pernah kena loss gede atau consecutive loss. Nah, itu yang kita bilang ya. Muncul overconfidence, risk terlalu besar, baru loss gede, dan muncul yang namanya trauma gitu. Controlling fear, oke? Ketika kalian munculnya fear, yang pertama harus kecilin risk, itu udah pasti, men. Lu nggak sanggup terima kekalahan lu yang besar itu, makanya lu harusnya turunin, udah fix gitu. Oke, terima kalau loss itu bagian dari game, karena trader yang jago pun itu bakal ada loss juga. Ikutin sistem lu kayak Google Maps, oke? Ikutin aja rutenya gitu ya kan, jangan kayak belok kanan, kalian belok kiri gitu. Jadi ikutin aja kan gitu. Biar nggak kebanyakan mikir itu. Gini, kalau lu udah set trading plan nih, lu harus percaya, oke, ini trading plan yang gue pegang, dan kalau misalnya gue break, lu harus mikir, gue break, gue pasti bakal hilang duit. Udah, lu pasti nggak akan break lagi, karena lu nggak mau kehilangan duit. Oke, bayangin worst case, jadi lu harus punya yang namanya worst case scenario. Misal loss 2% masih aman, kalau iya, lu keep aja spread trade lu di angka segitu. Kalau misalnya akun 100 juta, lu sekali trade rugi 5 juta, lu langsung pikir, aduh 5 juta le, 1 bulan UMR tuh ya kan di Batam, turunin risknya, lu belum di kapasitas itu berarti. Oke, simpelnya sih seperti itu. Lanjut, grit sama dengan jalan tercepat untuk membuat keputusan buruk gitu. Fear, gimana kalau rugi?
Great, gimana kalau gue bisa dapat lebih banyak? Oke, ini juga yang gue ngalamin yang di video sebelumnya, yang kenapa gue bisa ujung-ujungnya rugi sampai satu expander, yaitu karena gue berpikir gimana kalau untungnya lebih banyak ya kan. Jadi biasanya muncul pas lagi win, oke. Lu ngerasa gue udah ngerti market, double size, all in, sekalian jadi naga, dan ini adalah titik kehancuran. Kenapa grid muncul? Winning streak, lu merasa jago. Overconfidence, oke, lu break rules lu karena lu pikir oh mak udah jago ya kan. Ketiga, pengen profit yang lebih besar lagi. Jadi gimana sih cara ngontrol grid? Oke, harus punya asset rules yang jelas. Ketika lu mau entry, udah tahu assetnya kapan. Bukan entry dulu baru pikir assetnya. Jangan gitu. Entry, asset, TP, entry, asset, dan SL itu harus tahu sebelum lu entry bahkan. Oke. Kedua, stay away from market ketika lu udah win. Kalau udah win trade, udah. Oke, lu jangan pikir kayak yang di TikTok nge-live pagi, siang, malam. Oke. Nggak gitu konsepnya. Oke, lu win dan for the day. Lu nggak mikir kayak, oh mak win sekali, lantaan lah sekali lagi ya kan. Dihajar kalian yang ada, bonyok yang ada nanti ya. Ketiga, trading kayak robot, fokus ke eksekusi bukan hasilnya. Ketiga, market nggak berhutang dulu. Jadi be humble gitu. Kalau untung ya udah gitu. Kalau kalah juga ya udah ya biasa aja gitu men. Nonchalant aja, oke? Jangan jadi orang yang kayak arogan ya kan, sok jago ya kan. Biasa aja gitu men. Kayak kayak ya udah kayak biasa aja gak sih? Kayak tau gak sih? Gimana cara gua ngomong biasa aja ya? Kayak kadang gua sendiri kayak bingung gitu kayak jadi orang biasa aja gitu. Karena gue suka nengok orang kayak hiperbola anjir kalau win. Ya oke lah lu ngomong wajar lah kok itu kan euforia. Iya bener sih. Tapi kayak mungkin lu harus ngelatih lu jadi biasa aja deh gitu. Jadi ketika lu kalah ya biasa aja gitu. Habits trading dari trader yang profitable. Oke. Kita udah bahas cara mengontrol fear and greed. Sekarang kita akan bahas cara melatih pikiran untuk tetap tenang apapun yang terjadi di chart. Pertama, mindfulness. Jadi luangin waktu 5 sampai 10 menit buat fokus ke nafas lu. Oke. Memang kayak kedengarannya lebay kayak kalau gue cuma mau trading, kok gue nggak mau sampai fokus ke nafas, kok gue bukan bukan sakit jiwa kok. Yang gue ngerti gitu. Tapi ketika lu buat diri lu tenang, oke, lu kayak mindfulness itu akan mengurangi yang namanya impulsive decisions. Oke. Lanjut, journaling. Nah, ini yang paling penting ya. Kayaknya setiap topik harus ada journaling kali ya, supaya kalian journaling gitu. Jadi, journaling sama dengan tulis perasaan lu sebelum trade, saat trade, dan setelah trade. Oke, jadi lu harus tahu sebelum trade, aduh, fear nggak ya? Selagi trade, aduh, TP mana? Aduh, kalau SL gimana? Oke, setelah trade, yes, lu langsung kayak ngerasa hiperbola gitu. Itu lu harus catat. Atau sebelum trade, nonchalant. Selagi trade, nonchalant. Win trade, nonchalant. Lose trade, nonchalant. Nah, itu lu harus catat gitu. Jadi lu harus ngerti pola lu seperti apa gitu. Pre-trade ritual. Punya rutinitas sebelum trading seperti review plan kalian sendiri. Jadi sebelum buka chart, oke lu catat. Oke, hari ini kalau nggak ada BOS gue gak mau trade, kalau nggak ada liquidity swap gue gak mau trade. Keempat, punya jangkar. Ketika emotions itu datang, pause dan tinggalin chart. Oke, ketika datang yang namanya fear, oke, takut, udah lu nggak usah maksa. Udah lu udah gitu. Bahasanya udah nggak usah. Oke, lu takut itu bahasanya. Lu takut lu maksa, oke? Takut lu maksa, lu kalah, lu makin takut. Udah lu makin nggak berani buka chart gitu. Melihat big picture. Jadi satu trend itu nggak penting sama yang kayak gue bilang. Ini kurva seperti ini. Kalau menang jangan terlalu pede. Kalau loss jangan terlalu down, ya kan? Jangan down kali kayak lampu belajar ya kan? Tetap chin up, oke? Biasa aja. Kalau misalnya kalah, kalaupun menang jangan dagu kan naik kali gini ya kan? Nanti kalau hantam pula ke bawah kayak gini nanti jadinya. Jadi kalaupun menang kalah biasa aja gitu. Chill ya, nonchalant gitu. Kalau misalnya kalah, zoom out, lihat garis besarnya, anggaplah kalian masih di sini, posisinya seperti ini. Oke? Ya ini, harusnya ini hanyalah drawdown sementara untuk naik lagi ke atas gitu loh guys. Jadi lihat garis besarnya, oke? Dan dari sinilah kalian akan menjadi sigma gitu. Lanjut. Trading itu 80% mindset, 20% strategi. Oke, gue bukan bilang strategi itu nggak penting, penting, oke. Tapi yang menentukan apakah kalian
bakal ada untung atau enggak itu bukan dari strategi doang, tapi dari mindset juga. Karena kebanyakan orang margin call dari cerita yang gue dengar ya, itu kebanyakan karena kepedean. Oke, dan dimana kepedean itu adalah emosi gitu. Kebanyakan trader gagal bukan karena nggak ngerti teknik, tapi karena nggak bisa ngontrol emosi. Mastering fear and greed itu kayak naik level di game. Ketika lo udah bisa nguasain, lo nggak bakal rugi lagi. Rugi iya, tapi dalam jangka panjang itu tidak rugi. Oke, rugi dari satu trade iyalah. Oke. Pertama, lu nggak bak mastering fear and greed itu kayak naik level di game. Ketika lu udah bisa nguasain, lu nggak bakal ragu lagi. Oke, lu nggak bakal FOMO lagi. Lu nggak bakal mudah dikontrol angka gitu. Kayak profit atau loss lu nggak akan mudah terkontrol gitu loh. Dan jadilah tipe trader yang datang, eksekusi, konsisten, nggak ada drama, out market. Oke, karena trading itu bukan soal jadi sempurna, karena yang sempurna adalah milik. Oke, udah dijawab oleh Aldi Taher ya. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan aja. Kalian mau tetap jadi trader yang dikontrol emosi atau trader yang pegang kendali sama trade kalian? Itu pilihan kalian gitu. Jadi choose your pain. Oke, jadi mungkin topiknya sampai sini untuk patience. Panjang ya. Jadi jangan heran ya kenapa video kita panjang, karena gue buat materi ini aja sampai breakout gitu ya. Ini sampai gue ada breakout, ada jerawat di sini, ada bro. Ini materinya menguras tenaga. Jadi gue harap kalian bisa appreciate this content dengan cara like, share, subscribe. Udahlah, mau kayak YouTuber nggak apa-apa lah. Yang penting dari like itu walaupun nggak dapat duit ya kan, tapi at least gue tahu oh ini bermanfaat nih buat orang nih, adalah gunanya. Karena kalau kalian tahu goals gue yaitu, nanti kita ceritain di video berikutnya. Oke, kita ketemu di ya topik berikutnya.